Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di tengah bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Bulan yang istimewa. Di mana setiap amal yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya. Bulan di mana ketika setiap hamba melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala terhadap dirinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya. Kabar menggembirakan bagi kita karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula yang dilakukan oleh para generasi dahulu. Mereka sangat semangat mengisi hari-hari mereka. Mereka tidak mau hari-hari mereka terlewatkan begitu saja. Waktu-waktu mereka senantiasa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan semangat. Karena apa? Karena mereka tidak mau waktu di bulan Ramadan itu berlalu begitu saja. Seperti halnya yang pertama adalah mereka sangat semangat dalam membaca Al-Quran. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitabullah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Tentu di hadis tersebut Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa yang dikatakan satu huruf bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bermula dari situ generasi dahulu, para ulama dahulu semangat dalam memperbanyak membaca Al-Quran. Lebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini. Katakanlah Al-Aswad. Al-Aswad disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap dua malam. Dan juga tentu jadi teladan yang baik bagi kita semuanya. Disebutkan di sini kanal aswadu yakhtibul qur'ana. Al-Aswad biasanya menghatamkan Al-Quran fi Ramadana, di bulan Ramadan, fi kulli lailatain, yaitu setiap dua malam. Itu Al-Aswad gitu ya. Setiap 2 malam khatam Al-Quran. Katakanlah kalau misalkan satu bulan Ramadan itu jumlahnya sekitar 30 lah, taruhlah 30. Maka Al-Aswad ini menghatamkan dalam satu bulan sebanyak 15 kali. Dan juga Qatadah. Qatadah pun disebutkan di sini kana Qatadata yahtimul Qur'ana fi sab'in, bahwa Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. 7 hari khatam Al-Quran di hari-hari biasanya. Wa idza jaa Ramadana, akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan khatama fi kulli thalathin, beliau Qatadah menghatamkan setiap 3 hari. Wa idza jaa al-'ashr, dan ketika masuk di 10 hari terakhir, khatama kulla lailatin, Qatadah menghatamkan setiap malamnya.
Dan juga Imam Syafi'i sudah banyak disebutkan oleh para asatidzah kita bahwa Imam Syafi'i lebih dari itu, yaitu setiap hari Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali. Hatam Al-Quran sebanyak dua kali. Tentu ini adalah teladan yang sangat baik bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan juga hal yang lain yang dilakukan oleh generasi dahulu dalam mengisi bulan Ramadan adalah beliau senantiasa memperbanyak sedekah, bermodal dari sabda Rasulullah SAW menjadi semangat bagi mereka semuanya. Man fattara shaiman, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-shaimi syai'an, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka sungguh sangat luar biasa sekali. Bermodal dari semangat yang Rasulullah SAW berikan ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau setiap harinya berbuka dengan orang miskin. Dan juga ada Ibnu Syihab, beliau setiap hari aktivitasnya diantaranya adalah membaca Al-Quran dan juga memberi makan kepada orang lain. Dan yang terakhir, di antara banyak hal aktivitas yang bermanfaat yang dilakukan oleh generasi dahulu adalah meninggalkan perkataan yang buruk. Adalah bagian yang sangat penting ketika kita berpuasa, hendaklah menjauhkan diri dari berkata hal-hal yang buruk, berkata yang keji. Karena Rasulullah SAW berkata, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yahris wa fala yarfus wala yashkhab, maka janganlah dia berkata dengan kata-kata yang kotor, dan jangan pula dia bertindak bodoh. Fa'in sabahu ahadun, dan jika ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau dia mengganggunya, falyaqul, maka Rasulullah SAW memerintahkan, katakanlah kepadanya, inni ru'un shaimun, sungguh kami sedang berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak amalan-amalan soleh yang dikerjakan oleh generasi dahulu. Tetapi di antara yang kita sebutkan tadi, insya Allah sudah mewakili, dan semoga kita semuanya bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, dan sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini senantiasa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini bisa berbeda dari Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya. Karena prinsip seorang muslim adalah hari ini harusnya lebih baik daripada hari yang kemarin. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.